Welcome to this video. Indikator yang dijadikan acuan yaitu pergerakan nilai tukar. Penguatan ini dipicu oleh membaiknya ekspektasi perekonomian domestik, ekspektasi pelaku pasar asing yang melihat Indonesia masih menjadi objek investasi yang baik. Terlihat dari masuknya capital flow ke investasi dalam negeri kurang lebih 224,2 triliun. Itu mencerminkan bahwa suplai dolar yang masuk ke dalam negeri cukup kuat, bisa dikatakan stabilitas rupiah. Namun, pada akhir tahun 2019 telah ditemukan satu virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, yakni coronavirus atau biasa disebut COVID-19. Virus ini sudah menyebar di 250 negara dan menyebabkan 159 negara memberlakukan lockdown atau shutdown total dan 86 negara memberlakukan shutdown parsial. Di Indonesia, kasus pertama dideteksi pada April 2020. Pandemi menyebar di seluruh provinsi Indonesia. Berikut ini grafik kasus baru corona per hari dari 2 Maret sampai 7 April 2020. Dampak COVID-19 pada perekonomian makro. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 hanya 2,97%, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia 4,4%. Agregat demand anjlok, konsumsi rumah tangga menurun jadi 2,84%, APBN defisit 6,34%, ekspor neto tumbuh, impor kontraksi. TW1 2020 transaksi modal dan finansial turun 2,9 M, TW1 2020 defisit 3,9 M, lebih rendah dari defisit TW4. Inflasi 2,67% karena faktor demand pull akibat langkah penanganan COVID-19. Kemiskinan bertambah 4,86%. Dampak pandemi COVID-19 pada sisi mikro. Turunnya PDB 85%, berasal dari hilangnya permintaan pasar bukan dari gangguan pasokan. Pengangguran 3,5 juta per 2 Juni dan diperkirakan bertambah mencapai 5,23 juta. Pencari kerja cukup tinggi, yang terindikasi dari kartu pekerja pendaftar 10,8 juta sampai akhir Mei. Dampak paling penting pada sisi mikro. 15,6% pekerja di PHK. 50% pendapatan buruh menurun. 40% pendapatan menurun. 83,7% kondisi rumah tangga memburuk. 86% pendapatan bruto menurun. Dampak PSBB. Dampak pada UMKM. UMKM masih berbentuk konvensional, 15% terintegrasi media online dan 80% produk impor. Pendapatan dan daya beli konsumen menurun. Stimulus dan relaksasi UMKM belum sepenuhnya dari sisi pemasaran. Industri terdampak langsung dari PSBB dan belum ada solusi yang signifikan. New normal. New normal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbolehkan kembali aktivitas masyarakat dengan protokol kesehatan. Perketat penggunaan masker, selalu menjaga jarak aman, sesering mungkin mencuci tangan dengan air sabun dan mengalir atau hand sanitizer. PSBB dan imbauan di rumah menimbulkan resiko krisis ekonomi. Diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan nasional. Sektor ekonomi dalam penerapan new normal. Sektor pariwisata. Sektor manufaktur. Sektor perhubungan. WHO dan Lembaga Biologi Molekuler menyatakan COVID-19 tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu sebentar. Kita harus fokus pada kebijakan non-iptek, non-kesehatan, dan non-ekonomi again. Fokus pada dunia usaha yang high impact low risk.
Apa sektor-sektor yang tahan di masa new normal? Consumer good, telekomunikasi dan menara atau IT, rokok. Bagaimana dengan sektor-sektor lain? Pertambangan, perbankan, pelabuhan, properti, otomotif, dan semen. Fokus pada UMKM. Kurang lebih 90% atau 60 juta unit pelaku usaha. Jumlah tenaga kerja terserap 115 juta orang atau 97% dan berkontribusi 60,3%. Kebijakan yang diperlukan. Bantuan dana atau modal usaha dan bantuan sembako kebutuhan pokok serta alat kesehatan. Penggunaan produk dalam negeri. Bantuan sarana pemasaran untuk UMKM. Mitra binaan UMKM dan aliansi strategis. Di tengah ketidakpastian ini yang memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, saya percaya bahwa kondisi ekonomi dalam negeri akan stabil pada tahun mendatang. Jika kita ingin mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5%, peningkatan konsumsi adalah hal utama untuk menyumbang 56% dari total PDB Indonesia. Peningkatan konsumsi juga harus didukung oleh pengeluaran dan konsumsi pemerintah seperti pengeluaran sosial.